Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman, pembahasan channel kali ini adalah tentang peran dosen pembimbing skripsi buat kamu yang mau mengerjakan skripsi atau yang mau melakukan sidang skripsi. Nah, informasi ini sangat cocok sekali buat kamu yang akan atau yang lagi sedang mengerjakan skripsinya. Nah, sebelum masuk ke video tersebut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, kemudian share video ini ke sosial media kamu, dan like video ini apabila video ini bermanfaat buat kamu semua. Oke, terima kasih. Teman-teman, sebelum masuk peran apa saja sih untuk dosen pembimbing skripsi buat mahasiswa, saya akan coba bahas dulu siapa sih dosen pembimbing skripsi ini, makhluk seperti apa atau makanan seperti apa. Nah, sebenarnya tipe-tipe dosen pembimbing skripsi saya udah jelaskan di video sebelumnya. Nanti teman-teman silahkan klik aja link yang ada di sini gitu ya. Nanti tinggal pilih-pilih kira-kira dosen pembimbing skripsi kamu tipenya gimana. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit tentang siapa sih atau definisi pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi adalah seorang dosen tetap pada perguruan tinggi tertentu atau di kampus kamu yang diberikan tugas atau mandat baik dari fakultas, departemen, ataupun jurusan, biasanya berupa surat tugas atau surat keputusan untuk membimbing mahasiswa skripsi dengan hak dan kewajibannya tertentu. Gitu ya. Jadi pembimbing ini seorang dosen tetap yang ada di kampus kamu. Nah, biasanya aturan berapa sih jumlah pembimbing skripsi untuk satu mahasiswa itu kebijakan kampus ataupun kebijakan fakultas ataupun kebijakan jurusan di masing-masing kampus kamu. Misalnya contoh, kalau di fakultas saya, di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung, kita diberi kebijakan satu mahasiswa memiliki satu pembimbing saja. Jadi tidak terlalu banyak pembimbing yang ikut dalam skripsi mahasiswa. Atau ada beberapa kampus bahkan di fakultas lain pun itu akan ngobrolin jumlah pembimbing itu bisa dua, yaitu ada pembimbing satu dan ada pembimbing dua. Biasanya pembimbing satu itu membahas tentang konten skripsinya, pembimbing kedua itu membahas tentang format penulisan dan sistematika penulisan gitu ya. Nah, itu tergantung kampus teman-teman aja, tinggal pilih-pilih, oh kira-kira saya yang pembimbingnya hanya satu ataupun dua. Nah, sekarang apa saja sih peran pembimbing skripsi untuk mahasiswa skripsi? Sebenarnya kalau dari pengalaman saya buatin beberapa poin yang tentunya teman-teman bisa ambil sebagai bahan referensi bahwa pembimbing itu salah satu faktor untuk menyukseskan skripsi kamu gitu ya. Jadi faktor penting juga dalam suksesnya skripsi kamu, walaupun nanti secara 80% itu semua skripsi ya tergantung diri kamu sendiri. Nah, yang pertama, peran dosen pembimbing skripsi untuk mahasiswa adalah mendukung mahasiswa yang sedang skripsi untuk lulus tepat waktu. Jadi biasanya kalau kamu sudah ketemu sama dosen pembimbing, oh saya udah ketemu sama dosen pembimbing saya, Pak Robi misalnya. Nah, kalian langsung komunikasi dan kemudian ngobrol target-target ataupun jadwal-jadwal ataupun rencana-rencana gimana sih biar kamu lulus tepat waktu. Tentunya kalau misalnya di S1 ya paling cepat bisa 6 bulan gitu ya untuk lulus skripsi. Nah, kamu komunikasikan, kamu temui dosen pembimbingnya dan kamu mulai intro lah untuk memulai ngobrol gimana sih saya bisa lulus tepat waktu. Dan jangan juga ketika kamu sudah mengetahui dosen pembimbing, kamu datang ketika sudah saat-saat memang langsung bimbingan tanpa ada permulaan komunikasi. Itu sangat disayangkan sekali, teman-teman. Yang kedua, peran pembimbing skripsi ini adalah membantu mahasiswa atau membimbing mahasiswa untuk menentukan topik. Jadi
tentunya semuanya didiskusikan. Terus itu menentukan judul, kemudian format penulisan dan lainnya. Nah, itu semuanya didiskusikan dan kesepakatan antara si mahasiswa dan pembimbing skripsi. Nah, aneh ketika misalnya ada di kampus hanya satu pembimbing skripsi. Untuk masalah konten saya, untuk masalah format penulisan itu bukan urusan saya. Itu salah teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang ngebimbing hanya satu pembimbing dan dia nggak menjelaskan format penulisan ini kan ada aturan bakunya dari fakultas atau departemen di kampus Anda. Jadi pembimbing harus ngebantu ngecekin agar semua tulisannya terstandar. Itu tugas pembimbing atau peran pembimbing. Jangan sampai nanti ada pembimbing yang melepas tangan kalau untuk format penulisan, walaupun itu kelihatannya simpel saja. Itu ya. Yang ketiga, yaitu peran dosen pembimbing adalah memberikan arahan kepada mahasiswa apabila ada kesalahan dalam menulis skripsi. Nah, kesalahan ini bisa berupa konten ataupun berupa format penulisan. Dan itu biasanya hanya sebatas saran ataupun hanya sebatas, oh, lebih baiknya seperti ini kalau menurut saya. Nah, nanti teman-teman tinggal uji lagi ketika mengerjakan skripsinya. Oh, benar kata dosen pembimbing saya, harus diganti seperti ini. Karena biasanya dosen pembimbing memiliki pengalaman-pengalaman tertentu dalam membimbing tugas akhir mahasiswa. Yang selanjutnya teman-teman yaitu menyediakan dan meluangkan waktu untuk membimbing mahasiswa. Biasanya peran dosen pembimbing ini ya tentunya ada waktu, karena mahasiswa kadang mentok nggak bisa komunikasi dengan temannya karena sibuk mengerjakan skripsi juga. Dia harus berkomunikasi sama dosen pembimbing ya minimal seminggu itu 2 kali atau seminggu sekali, itu udah minimal banget. Nah, teman-teman bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing sesuai dengan keinginan si dosen pembimbing. Kalau misalnya mau ketemuan boleh di WA atau tidak, di telepon atau di SMS, itu nanti dikomunikasikan di awal tadi ya. Kata saya, harus dikomunikasikan semuanya. Karena karakteristik atau tipe-tipe dosen pembimbing antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Yang selanjutnya, kalau misalnya dalam sidang skripsi nih, si dosen pembimbing dapat membantu mahasiswa bimbingannya untuk menjelaskan atau pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang sulit dimengerti oleh penguji lain yang dijelaskan oleh si mahasiswa. Jadi boleh ngebantu untuk menjelaskan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa di dalamnya ada dosen pembimbing, itu udah agak tenang sedikit sih. Kalau mahasiswa saya seperti itu. Misalnya mahasiswa bimbingan saya, Pak Robi ada di dalam nggak nanti? Karena apa? Salah satu perannya yaitu untuk membantu menjelaskan. Kadang kan ketika saat gugup atau apapun kita bahasanya si mahasiswa itu muter-muter. Jadi peran dosen pembimbing ini bisa lebih membantu si para mahasiswa tersebut gitu ya. Kemudian di dalam sidang skripsi juga teman-teman, peran dari dosen pembimbing skripsi adalah memberikan nilai ke kamu, jadi ke mahasiswa. Ada 4 penguji, yang satunya dosen pembimbing kamu, ada 2 penguji dan ada 1 sekretaris gitu ya. Itu memberikan nilai semua, dan dosen pembimbing itu juga memberikan nilai. Biasanya sih kalau dosen pembimbing itu memberikan atau selalu memberikan nilai terbaik kepada mahasiswa bimbingannya dan yang dirasa memang layak untuk dikasih nilai terbaik. Jadi peran pembimbing itu besar juga untuk kelulusan Anda karena dia menyumbangkan nilai dan pastinya nilai yang paling besar dari penguji-penguji lain. Itu nggak masalah dan memang ya itu keputusannya semua penilaian masing-masing penguji gitu ya. Nah, kemudian teman-teman saya jelaskan lagi, kalau misalnya pembimbing Anda itu di kampus ada 2 orang, biasanya pembimbing 1 itu berhubungan sama konten skripsinya, isi skripsinya, dan pembimbing 2 itu berhubungan dengan penulisan, sistematika penulisan dan lain-lain. Nah, itu biasanya saling berbenturan kalau misalnya ego dosen pembimbingnya dan mereka nggak tahu job desk atau fungsi dari dosen pembimbingnya. Kadang pembimbing 1 yang harusnya bicara konten, yang pembimbing 2 harus bicaranya format penulisan, ini pembimbing 2 bahas juga tentang konten, dan tiba-tiba atau secara nggak langsung mereka antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu beda ide.
Nah, itu yang pusing pasti mahasiswa. Makanya di kampus saya dibuat satu pembimbing skripsi karena biar nggak berbenturan ide. Kalau berbenturan ide antara pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang bingung siapa? Yang bingung Anda tentunya. Oke, nah selanjutnya si peran dosen pembimbing skripsi ini dalam sebuah skripsi atau dalam pengerjaan skripsi kepada mahasiswa, yaitu mendidik mahasiswa secara tidak langsung kepada mahasiswa. Jadi selain konten, selain format sistematika penulisan, itu si dosen pembimbing mendidik misalnya contoh disiplin. Waktu bimbingan kapan mereka harus datang. Kalau nggak ketemu ya besok lagi. Ada dosen pembimbing yang seperti itu. Sebenarnya tidak menyulitkan, tapi membuat atau mengajarkan si para mahasiswa untuk belajar disiplin. Yang kedua, misalnya belajar bertanggung jawab. Skripsi ini pekerjaan kamu dan salah satu syarat untuk kamu lulus. Nah, itu dibebankan ke kamu untuk bertanggung jawab, dan masih banyak hal-hal yang diajarkan oleh dosen pembimbing. Jadi kalau mahasiswa, sulit menemui bapak ini padahal kamu tidak tepat waktu, itu bukan salah di dosen pembimbing, tapi salah di kamunya. Kamu males-malesan, malah dosen pembimbing yang selalu menanyakan progres skripsi kamu gimana. Nah, itu kamu nggak bertanggung jawab. Ingat teman-teman, setelah sidang skripsi semuanya selesai. Jadi hal-hal yang banyak diajarkan, kemudian banyak dibantu, itu di luar setelah Anda wisuda itu tidak akan ada yang membantu lagi. Apalagi di dunia pekerjaan. Dan skripsi salah satu pelatihan untuk Anda masuk ke dunia kerja. Itu pun dia masuk ke dunia kerja manapun, gitu ya. Nah, itu penjelasan peran dosen pembimbing teman-teman untuk skripsi kamu. Tetap ikutin rule yang positif, ikutin aja aturannya agar kamu bisa sukses dalam sidang skripsi, walaupun nanti kita bisa debatable. Jadi jangan takut untuk berdebat dengan dosen pembimbing. Oke, itu aja teman-teman pembahasan tentang peran dosen pembimbing skripsi buat kamu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-subscribe YouTube channel ini, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat ke sosial media kamu, serta me-like video ini apabila kamu menyukai video-video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.